Tata laksana Jumat tanggal 11 Zulqa'dah 1446 Hijriah bertepatan dengan 9 Mei 2025 Miladiah. Insyaallah akan menjadi khatib Ustaz Ridwan Ibrahim SAG MPD dan Imam Ustaz Khairul Huda, sedangkan muadzin Ustaz Danuri. Akhirnya kepada khatib dan muadzin kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala rahmat, nikmat, karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Karena hakikat daripada syukur itu bagaimana kita bisa menggunakan semua pemberian Allah berupa nikmat dan rahmatnya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan nikmat-nikmat Allah itu kita bisa beribadah kepada Allah, sehingga nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu mendatangkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti Allah akan sempurnakan nikmat-nikmatnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita dengan memasukkan kita ke dalam surga Jannatul Na'im. Sudah jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita, daripadanya kita datang dan kepada-Nya kita akan kembali. Kita datang dari Allah, kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai gara-gara nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kembali kepadanya akibat dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita justru kadang-kadang digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan Allah itu sebenarnya adalah merupakan kesusahan bagi kita di dunia. Karena Allah mendatangkan hukum kepada kita, ada namanya hukum wajib. Wajib itu artinya segala sesuatu yang harus kita kerjakan, tidak boleh tidak. Karena Allah tahu sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh hambanya untuk meraih kebahagiaan, kejayaan dunia dan akhiratnya. Maka Allah buat hukum wajib, tidak boleh tidak, seperti sholat, berpuasa, berzakat, itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena Allah tahu ini adalah satu jalan untuk menuju kebahagiaan manusia hidup di dunia, dan juga akan menjadikan syarat dia untuk bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak.
yang berpeluang untuk memasukkan manusia kepada kesusahan, kesengsaraan, kehinaan, kesusahan yang sangat dahsyat. Maka tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah larang kita tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan akan dihukum berat. Karena apa? Karena yang haram ini akan mencelakakan manusia di dunia, juga nanti akan mencelakakan dia di alam akhirat. Tidak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat relevanlah Allah taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Infakkanlah, gunakanlah pemberian-pemberian Allah itu di jalan Allah. Semua pemberian Allah itu harus kita gunakan di jalan Allah, di jalan kebenaran, di jalan kemuliaan, di jalan pengabdian kita kepada Allah. Selama kita berada di jalan pengabdian kita kepada Allah, di jalan taat kita kepada Allah, selama itu tidak mungkin kita akan sengsara. Tidak mungkin kita akan mengalami musibah yang besar. Tidak mungkin kita akan menderita. Tidak mungkin kita akan mengalami kesusahan. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kehinaan. Tidak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapakah yang sanggup untuk wa'afiku fi sabilillah, menginfakkan semua pemberian Allah di jalan yang benar, di jalan Allah. Wa la tulqu bi aydikum, dan jangan kamu campakkan dirimu ila tahlukah, ke dalam kehancuran. Artinya tidak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kalaulah semua pemberian Allah tidak kita gunakan di jalan agama Allah, maka berarti sudah masuk di jalan syaitan. Maka orang-orang yang berada di jalan, di luar jalan Allah atau di jalan syaitan, di jalan nafsu birahinya, maka orang itu berpeluang akan masuk ke dalam jurang kehancuran, kehancuran dunia dan kehancuran akhirat. Tidak ada Jumat yang dirahmati Allah, sebagai ilustrasi adalah seorang anak muda menyumpai Ibrahim bin Adham. Ya Syekh, beri nasihat kepadaku, aku masih mau beriman kepada Allah, aku masih mau beragama Islam, tapi aku masih juga mau berbuat maksiat. Bagaimana tidak jemaah Jumat yang dirahmati Allah? Ada seorang anak muda minta nasihat kepada Ibrahim bin Adham. Dia masih mau beragama Islam, masih mau menyatakan iman kepada Allah, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Maka kata Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, aku beri nasihat kepadamu. Yang pertama, wahai anak muda, kalau engkau masih mau berbuat maksiat kepada Allah, masih mau melanggar peraturan Allah, janganlah engkau makan rezeki dari Allah. Jangan kau makan beras dari Allah, jangan kau minum air dari Allah, jangan kau hirup udaranya Allah. Kenapa? Karena itu pemberian Allah. Ya Syekh, bagaimana mungkin saya tidak makan dari rezeki Allah? Bagaimana mungkin saya tidak menghirup udara Allah? Tidak ada selain udara kecuali yang Allah berikan. Tidak ada makanan kecuali Allah yang berikan. Semuanya dari Allah. Bagaimana mungkin saya tidak makan rezeki dari Allah? Maka Syekh Ibrahim bin Adham berkata, kalau engkau makan rezeki dari Allah, mungkinkah engkau melawan Allah? Macam anak kita tidak jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita kasih makan dia, kita sekolahkan dia, kita kasih baju dia, kita kasih tempat tinggal di rumah kita, lalu dia melawan kita. Bagaimana anak ini? Demikian kita juga kepada Allah, makan semuanya dari Allah Ta'ala. Kok bisa-bisanya melawan Allah? Hai anak muda, bagaimana engkau ini? Makan dari Allah, tapi kau melawan Allah. Ya Syekh, beri aku nasihat yang lain. Baik, wahai anak muda, kalaupun kau mau berbuat maksiat kepada Allah, jangan kau buat di bumi Allah. Ya Syekh, Longa itu bumi Allah, Ujung Bantai itu bumi Allah, Hotel itu bumi Allah, semua itu bumi Allah. Bagaimana
Adham mengatakan, wahai anak muda, bagaimana kamu ini tinggal di dunia Allah, kamu berbuat maksiat kepada Allah, bagaimana mungkin itu? Bagaimana kamu wahai anak muda? Syekh, beri aku nasihat yang lain. Boleh, kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai anak muda, silakan kamu berbuat maksiat di bumi Allah, tapi jangan sampai dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kamu, menutuplah diri kamu agar Allah tidak melihat perbuatanmu. Maka anak muda ini berkata, ya Syekh, bagaimana mungkin Allah tidak melihat saya? Dimanapun saya pergi, apapun yang saya kerjakan, pasti adalah Allah akan melihat saya. Bahkan malaikat bukan anak kita, malaikat kiraman katibin pun menuliskannya apa yang saya kerjakan. Bagaimana mungkin? Lalu kemudian Syekh Ibrahim bin Adham berkata, bagaimana mungkin wahai anak muda kau berbuat maksiat sementara dilihat oleh Allah? Apa kau tak malu kepada Allah? Syekh, beri aku nasihat yang lain. Baik, wahai anak muda, silakan kau berbuat maksiat kepada Allah sesuka-suka hatimu, silakan. Tapi nanti ketika malaikat Israel datang mau mencabut nyawamu, katakan kepala malaikat Israel, wahai malaikat Israel, saya tidak mau mati, saya mau mati, saya mau hidup selama-lamanya. Syekh, bagaimana mungkin aku katakan kepada malaikat Israel agar tidak mencabut nyawaku? Malaikat itu akan patuh kepada Allah. Kalau Allah katakan cabut, cabut. Dan untuk mencabut nyawa itu tidak hanya majumat yang dirahmati Allah, malaikat tidak pernah konfirmasi kepada kita mau atau tidak mau dicabut oleh malaikat. Cek, tidak mungkin. Beri aku nasihat yang lain. Wahai anak muda, silakan kau berbuat maksiat, silakan. Tapi nanti ketika kau sudah mati, waktu mau diseret oleh malaikat Malik Yamaniyah, mau dilemparkan ke dalam neraka, katakan kepada malaikat Malik Yamaniyah, saya tidak mau masuk neraka. Bisa? Tidak mungkin, Syekh. Kalau tidak mungkin, apa yang aku kau lakukan, wahai anak muda? Tidak ada jalan lain, wahai Syekh, kecuali aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mau lagi berbuat maksiat. Takut saya, wahai Syekh Ibrahim bin Adham. Tidak jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah menyatakan, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu ke dalam kehancuran. Sudah Allah memberi nikmat kepada kita, sudah Allah memberikan waktu hidup kepada kita, sudah Allah berikan agama kepada kita, sudah Allah berikan akal pikiran kepada kita, sudah Allah berikan hati yang bening kepada kita. Apa alasannya lagi kita melawan Allah Subhanahu wa taala? Nanti silakan kita mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita katakan di depan Allah tentang pengingkaran kita terhadap perintah-perintah Allah? Makanya Allah katakan, wa ahsinu, berbuat baiklah kamu, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, andaikan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, marilah kita jadikan sebagai perenungan hari Jumat yang mulia ini. Kalau ini baik untuk disampaikan kepada orang-orang yang kita cintai, sampaikanlah kepada mereka, karena pertamanya kita sekarang hidup di dunia. Insya Allah nanti Allah akan kumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai dalam surga Jannatul Naim, tentunya bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam wa 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفره إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة.